Selamat pagi, siang, dan malam, Bapak Ibu sekalian. Kembali lagi Selamat bersama pagi. saya, Torik Dava Nurdin, dari Industrial Engineering Binus University. Saat ini saya akan mewawancarai, membuat podcast terkait dengan optimalisasi ruang terbuka hijau untuk mendukung kota yang berkelanjutan. Bersama saya sudah hadir sahabat lama saya, Bapak Ahmad Arifin, yang saat ini menjadi aktivis lingkungan yang aktif dalam gerakan pelestarian ruang hijau. Bapak Arifin, apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar? Baik, terima kasih Bapak. Apa kabarnya Pak? Baik. Oke, kita langsung saja ke sesi tanya jawab ya Pak ya. Menurut Ya. Bapak Arifin, dari ruang terbuka hijau ini itu apa sih perannya bagi mendukung kota yang berkelanjutan? RTH sangat penting karena berfungsi sebagai paru-paru kota, membantu menyerap polusi, mengurangi suhu udara, dan menjaga keseimbangan ekosistem. Selain itu, RTH juga memberikan ruang interaksi sosial, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hmm. Untuk RTH sendiri nih lumayan banyak ya Pak ya di kota-kota besar. Nah, apakah RTH ini berkontribusi terhadap kualitas hidup masyarakat perkotaan? Itu sangat berkontribusi ya. Yang pertama, memberikan kontribusi pada manfaat psikologis dan fisik. Orang yang tinggal dekat ruang hijau juga cenderung lebih sehat, karena mungkin sering refreshing, gitu, jogging. Jadi stres juga berkurang, memiliki akses untuk aktivitas rekreasi. Ini mendukung konsep kota yang ramah manusia. Gitu. Seperti itu. Gitu, Pak. Eh, Menurut Pak Arifin nih, bagaimana sih Bapak Arifin melihat kondisi ruang terbuka hijau yang ada di kota-kota besar saat ini, contohnya seperti Jakarta? Oh, Jakarta ya. Saya sendiri pernah tinggal di Jakarta cukup lama ya. Jadi sayangnya banyak kota besar, terutama Jakarta, masih kekurangan RTH karena pembangunan alih fungsi lahan membuat ruang hijau semakin sempit. Padahal regulasi mengharuskan minimal 30% dari luas kota itu ya RTH, kayak taman kota, daerah resapan air. Tapi kan Oh. fakta di lapangan nggak kayak gitu ya Pak ya. Hmm, hmm, Kurang maksimal lah gitu. iya iya betul betul. Lalu seperti yang Bapak Arifin katakan tadi, apa sih tantangan utama dalam menjaga ataupun menambah RTH di tengah pesatnya pembangunan? Tantangannya besar Pak. Sama konflik kepentingan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Belum lagi ada oknum-oknum masyarakat yang menggunakan lahan-lahan terbuka hijau untuk kepentingan mereka sendiri Pak, kayak ya untuk berdagang atau diperjualbelikan kembali lahannya buat lapak lah gitu istilahnya. Hmm, oke Pak. Eh, Lalu untuk menjadikan RTH ini efektif, langkah apa sih yang paling bisa dilakukan untuk mengoptimalkan RTH tersebut? Untuk apa tuh mengoptimalkan RTH itu pertama ya integrasi RTH dalam perencanaan kota sejak awal. Jadi bisa lebih tertata. Kedua, pemanfaatan lahan-lahan tidur untuk taman kota. Ketiga, mendorong konsep vertical garden dan green roof di gedung-gedung perkotaan. Oh, itu yang Seperti udah itu sih, pernah Pak. itu ya, Pak ya, udah teraplikasi di daerah-daerah SCBD gitu kadang ada vertical garden ataupun green roof ya, Pak ya, di gedung-gedungnya gitu. Lalu, menurut Pak Arifin bagaimana sih peran kita sebagai masyarakat dan apa terutama pemerintah dalam pengelolaan RTH tersebut? Jadi pemerintah itu harus tegas dalam kebijaksanaan dan pengawasan. Nah, ini pengawasan yang paling penting soalnya dalam pelaksanaan banyak yang melenceng itu, Pak. Jadi banyak disalahgunakan. Sementara masyarakat bisa berperan melalui gerakan penghijauan, adopsi taman, dan menjaga kebersihan ruang hijau. Jangan buang sampah sembarangan gitu kan. Betul, Pak, betul. Sampah di Lalu kali.
apakah ada contoh inovasi atau program yang bisa dilakukan, terkait RTH yang bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman, sekalian? Oh, ada sih. Misalnya kayak program urban farming tuh udah jalan kayak di Jakarta, di Bandung dia manfaatin lahan sempit buat kebun produktif kayak eee, apa namanya tuh yang lahan Hidro sempit hid itu, hid hidroponik gitu, Pak, ya? hidroponik gitu iya, Iya, betul betul. hidroponik. Jadi dia kan nggak butuh banyak lahan ya. Selain itu juga beberapa kota udah mulai mengembangkan taman tematik sama jalur hijau sepanjang jalan gitu. Jadi Mmm, betul betul. jalannya lebih asri gitu, Pak. Betul betul, Pak, dan hutan kota juga dijaga ya, Pak, ya? Hmm. Iya. Lalu, bagaimana sih kolaborasi antara komunitas, dari aktivis lingkungan tersebut, pemerintah, dan sektor swasta untuk, dapat mempercepat, tercapainya target RTH tersebut, Pak? Jadi kolaborasi ini penting. Pemerintah bisa menyediakan regulasi dan insentif. Swasta mendukung pendanaan dan komunitas menggerakkan partisipasi warga. Sinergi akan mempercepat tercapainya kota hijau. Hmm. Oke, Pak. Eee, lalu terkait dengan harapan nih dari Bapak Arifin, terhadap kebijakan pemerintah, untuk RTH tersebut ada nggak, Pak? Untuk harapan tentunya ada, Pak, ya. Jadi saya berharap pemerintah itu lebih konsisten dalam implementasi kebijakan tata ruang dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran. Nah, ini yang paling penting, Pak, karena pelanggarannya lebih banyak gitu ya. Apalagi Mhm. penggunaan lahan tuh, itu paling banyak. Selain Mhm. itu Betul, juga Pak. perlu ada insentif bagi pengembang yang mendukung konsep hijau. Jadi ya untuk pengembang juga sebenarnya perlu insentif gitu ya, karena mereka juga punya keluarga jadi butuh makan ya, seenggaknya dikasih makan gitu Pak ya, kasih insentif. Mhm mhm. Betul, Pak, betul. Oke, Pak, Jadi bentuk eee, ter apresiasi ya. hmm. Mhm, betul betul. Oke, Pak, terakhir nih, Pak, Iya, untuk boleh. pesan nih, pesan, Bapak Arifin untuk masyarakat agar lebih peduli nih terhadap, keberadaan RTH tersebut, ada nggak, Pak? Ada Pak, ya paling kecilnya ya mulai menanam pohon seperti di pot gitu, di halaman rumah, nggak ngerusak taman, nggak ngerusak lingkungan. Itu paling penting sih, nggak buang sampah sembarangan, itu udah mendukung RTH, Pak. Hal kecil tapi Mhm berdampak mhm. besar, Pak. Baik baik baik. Oke, Pak Arifin, terima kasih ya, Pak, untuk wawasan yang sangat bermanfaat. Semoga Oh, sama-sama, upaya Pak. kita bersama dapat mewujudkan kota yang lebih hijau dan berkelanjutan demi masa depan yang cerah. Oke, Pak Arifin, terima kasih atas waktunya pada kali ini. Semoga kita dapat berjumpa di lain waktu. Selamat pagi, Bapak. Terima kasih.